Suhu yang mencekam di California pada musim panas itu membawa dampak yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pagi itu, matahari terik menyinari permukaan tanah yang sudah terlalu kering akibat gelombang panas yang tak terkendali. Suhu udara menyentuh angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Udara terasa berat, seperti menyelimuti tanah yang sudah kerontang, siap menjadi bahan bakar api. Di sebuah desa kecil bernama Oak Ridge, yang terletak di lereng bukit dan dikelilingi hutan pinus. Kehidupan tampak berjalan biasa. Keluarga-keluarga sibuk menikmati sore hari mereka di halaman rumah masing-masing, dengan beberapa orang bermain di taman, sementara yang lain duduk di teras, menghirup udara panas sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Meskipun cuaca terik, semuanya tampak damai, tapi ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mulai mendekat dengan diam-diam, menyusup dalam bisu ke dalam kehidupan mereka. Jarak beberapa kilometer dari desa, api mulai menari-nari di dalam semak-semak yang telah lama kering. Entah dari mana asalnya, mungkin percikan api dari kendaraan yang melintas di jalan raya yang berbatu, atau sisa-sisa pembakaran yang tidak sepenuhnya padam dari beberapa hari lalu. Yang pasti, api itu tidak langsung padam. Awalnya hanya percikan kecil, tapi dengan angin yang kencang yang bertiup sepanjang hari, percikan itu perlahan berubah menjadi kobaran api besar. Saat api mulai merambat ke seluruh kawasan hutan, keadaan menjadi semakin tak terkendali. Angin yang menghembus dengan cepat membuat api tersebut meluas ke segala arah. Namun, yang membuatnya semakin menakutkan adalah sesuatu yang terjadi di atas. Api yang semula menjalar di tanah mulai melayang, ya, melayang. Di atas langit, api tersebut tampak menari-nari, naik ke udara seolah memiliki kehidupan dan kehendak sendiri. Sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Penduduk desa yang melihat kejadian ini langsung terdiam, mata mereka tertuju ke langit. Mengikuti pergerakan api yang melayang itu, ada yang merasa ngeri, ada yang hanya bisa terpaku, tetapi semua merasa ada yang aneh. Api itu tampak seperti sosok yang besar, bergelombang dan menggelegak, menyerupai bayangan gelap yang menggantung di udara. Beberapa orang bahkan berlari ke gereja dan masjid terdekat untuk berdoa, berharap agar bencana ini segera berakhir. Salah seorang warga, seorang pria bernama Joseph, dengan cepat meraih anaknya yang sedang bermain di halaman, dan menariknya ke dalam rumah. Wajahnya pucat, mulutnya terkunci karena ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Apa itu?" tanyanya kepada istrinya, yang kini juga terdiam menatap langit dengan mata penuh kecemasan. "Ini bukan kebakaran biasa," kata Maria, istrinya, dengan suara bergetar. "Apa kita sedang melihat tanda-tanda sesuatu yang lebih besar? Mungkin ini azab." Kekhawatiran mulai merasuki penduduk desa. Mereka yang sebelumnya duduk santai dan menikmati sore hari kini berlarian panik, membawa barang-barang yang mereka bisa selamatkan. Rumah-rumah yang tenang seketika menjadi sarang kekacauan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Api yang melayang di udara semakin lebar, menutupi langit yang sebelumnya cerah dengan kabut merah yang menakutkan. Sebagian besar warga terkejut, beberapa di antaranya bahkan tak tahu harus mencari perlindungan kemana. Mereka yang berlari menuju jalan raya tak bisa melihat lebih jauh dari api yang menghalangi. Lahan yang dulunya tampak jauh dan terisolasi, kini menjadi medan yang penuh dengan ancaman. Laporan yang masuk dari pihak berwenang menyebutkan bahwa kebakaran sudah meluas hingga beberapa kilometer, menjalar ke desa-desa sekitarnya. Namun, meskipun begitu, api yang melayang tetap menjadi perhatian utama, seakan menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah menguasai suasana. "Apa ini benar-benar azab?" Seorang wanita terisak, berlari menuju gereja bersama anak-anaknya. Wajahnya terbayang kecemasan yang mendalam. Dia memegang rosario di tangan, terus berdoa dengan harapan agar keluarga dan rumahnya bisa selamat dari kebakaran yang mengerikan ini. "Tuhan, tolonglah kami," bisiknya dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara angin yang kencang. Di luar, api yang melayang semakin membesar, membentuk struktur yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Seolah-olah api itu bukan lagi bagian dari dunia yang nyata. Orang-orang mulai berbicara lebih keras tentang kemungkinan ini adalah pertanda buruk. Beberapa penduduk mulai mengingatkan satu sama lain tentang dosa-dosa mereka terhadap alam, penebangan pohon tanpa aturan, perburuan liar, serta polusi yang terus meningkat. Mereka saling bertanya, apakah ini saatnya untuk membayar segala kesalahan yang telah dilakukan oleh umat manusia? Di tengah kepanikan,
Suara sirine pemadam kebakaran mulai terdengar di kejauhan. Tim pemadam kebakaran yang datang dari kota terdekat bergegas menuju daerah yang terbakar, tetapi meskipun mereka terlatih, api yang melayang semakin sulit dikendalikan. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa api itu naik begitu tinggi, atau mengapa ia bergerak begitu cepat, seolah memiliki kehidupan sendiri. Desa Oak Ridge yang dulu tenang, kini dipenuhi dengan kerumunan orang yang kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi. Apakah ini bencana alam yang biasa ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang beraksi? Setiap orang terjebak dalam ketidakpastian, dengan satu pertanyaan yang berulang kali terngiang di benak mereka. Apakah ini adalah azab? Ketika malam datang, langit yang terbalut api itu terlihat lebih menyeramkan. Mereka yang selamat terpaksa berlindung di tempat-tempat aman, menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebakaran yang semakin meluas bagaikan monster tak terhentikan. Dalam beberapa jam, api yang awalnya hanya melahap kawasan hutan di sekitar Oak Ridge telah merambat ke wilayah perumahan. Membakar rumah-rumah, ladang, dan tanaman yang sudah lama berakar di tanah. Suhu udara yang sangat panas ditambah dengan hembusan angin kencang memperparah keadaan, membuat tim pemadam kebakaran yang sudah bekerja keras siang malam semakin kewalahan. Mereka berlari, menyemprotkan air dari selang yang panjang, tetapi api yang terus merambat dan melayang di udara tampaknya memiliki kehendaknya sendiri. Di lapangan, ada puluhan relawan yang juga berusaha membantu. Mereka membawa ember, peralatan seadanya, dan menyemangati satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa tugas ini semakin tak terkendali. Api yang melayang dari atas langit semakin membuat tugas mereka sulit. Tiang-tiang listrik yang terbakar meledak dengan suara gemuruh, pohon-pohon yang rontok terbakar dengan cepat, menyumbat jalan-jalan utama dan semakin menghalangi upaya penyelamatan. Kekacauan ini terasa seperti sebuah bencana yang tak bisa dihentikan, dan meskipun ada yang berusaha keras, semuanya tampak sia-sia. Malam itu, langit terlihat seperti lautan api yang meluap. Seakan langit mengamuk, membalas dendam terhadap apapun yang telah merusak keseimbangan alam. Warga yang terjebak dalam ketakutan mulai berlarian mencari perlindungan. Mereka berlari ke tempat yang lebih aman, namun tak tahu kemana harus pergi. Ketika api datang, mereka merasa seolah tak ada tempat yang bisa selamatkan mereka. Dalam keramaian dan ketakutan, sebuah cerita mulai tersebar dengan cepat, seperti api yang tak bisa dikendalikan. Seorang pria tua, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, berdiri di depan gereja desa dan mulai berteriak keras. "Ini adalah azab," teriaknya, suaranya bergetar penuh kepanikan. "Ini adalah tanda dari alam, atau dari Tuhan. Kita telah merusak alam ini, dan kini alam melawan kita. Ini adalah balasan atas dosa-dosa kita." Pria itu terengah-engah, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. Kata-katanya menyebar seperti api, menyentuh hati mereka yang sudah terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Banyak warga yang mulai percaya bahwa kebakaran ini bukan sekadar bencana alam biasa. "Dia benar," kata seorang ibu muda dengan mata berkaca-kaca. "Kita telah mengeksploitasi bumi ini, merusak hutan, mencemari laut, dan kini alam membalas kita dengan kebakaran yang mengerikan ini." Warga lain mengangguk, beberapa mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, seolah-olah mereka tengah menghadapi hukuman yang telah lama mereka tunggu, tapi dalam bentuk yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan bahwa kebakaran ini adalah bentuk hukuman semakin menguat di kalangan warga. Dalam setiap sudut desa, orang-orang mulai berbisik tentang azab. Beberapa berkumpul di gereja, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya untuk berdoa, berharap agar api yang semakin dekat ini segera padam, dan agar mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki segala dosa mereka. "Tuhan, kami memohon ampun," bisik seorang lelaki yang memegang tangan anaknya. "Ampunilah kami atas segala kerusakan yang telah kami lakukan terhadap bumi ini." Namun, di sisi lain, beberapa ilmuwan dan ahli kebakaran yang datang ke tempat kejadian berusaha memberikan penjelasan yang lebih rasional. Seorang ahli klimatologi, Dr. Sarah Winter, yang ditugaskan untuk memberikan wawancara, menjelaskan bahwa kebakaran ini adalah akibat dari kombinasi faktor alamiah dan perubahan iklim yang semakin parah. Gelombang panas yang sangat ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan angin yang sangat kencang ini adalah faktor-faktor yang sangat mendukung terjadinya kebakaran besar ini. Katanya dengan tenang kepada wartawan yang berkerumun, "Ini bukan tentang hukuman atau azab,
ini adalah akibat dari tindakan manusia yang mengabaikan lingkungan dan merusak keseimbangan alam. Namun, penjelasan ilmiah ini tidak mampu menenangkan hati banyak orang. Ketakutan yang menguasai desa Oak Ridge tidak terpengaruh oleh logika atau fakta. Di luar sana, api semakin mendekat ke rumah-rumah warga. Beberapa rumah yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi mulai runtuh satu persatu. Warga yang terlambat menyelamatkan diri kini hanya bisa pasrah, berdoa, dan berharap keajaiban terjadi. Mereka yang lebih cepat mengungsi, bergerak menuju pantai untuk mencari perlindungan, berharap api tidak bisa melanjutkan perjalanan ke daerah pesisir. Pantai seakan menjadi satu-satunya tempat yang masih bisa memberikan rasa aman, meskipun perasaan takut masih menghinggapi hati mereka. Di sana, warga berkumpul dengan ketakutan yang terperangkap dalam diam. Mereka menatap api yang semakin mendekat dari kejauhan, menyaksikan bayangannya yang menghantui langit, tetapi seakan tak bisa berbuat apa-apa. Keberadaan api yang melayang di udara mengingatkan mereka akan betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan alam. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketenangan, kini merasa rapuh, tak berdaya di hadapan kekuatan alam yang tak terduga ini. Kebakaran yang semakin meluas membawa mereka pada satu kesimpulan yang samar-samar, bahwa mereka mungkin hanya sebagian kecil dari alam yang luas, dan kadang-kadang, bahkan manusia yang paling hebat pun tak bisa melawan kekuatan alam yang begitu besar. Ketakutan menyelimuti mereka, dan meskipun api itu semakin mendekat, mereka merasa seolah-olah dihadapkan pada pilihan antara bertahan hidup atau menerima kenyataan bahwa mereka tak bisa lagi mengendalikan apa yang telah mereka mulai. Kebakaran yang melanda Oak Ridge dan kota-kota sekitarnya terus mengancam setiap sudut desa. Api yang semakin membesar melahap segala yang ada di hadapannya, rumah-rumah, hutan, ladang, dan infrastruktur penting lainnya. Pihak pemadam kebakaran sudah bekerja tak kenal lelah, namun tenaga mereka semakin habis. Seiring dengan bertambahnya api yang semakin meluas, mereka terus berusaha memadamkan kobaran yang tak kunjung padam. Meskipun cuaca yang terik dan angin yang semakin kencang membuat segala usaha mereka terasa sia-sia. Di tempat penampungan yang disediakan bagi para pengungsi, ketegangan semakin terasa. Warga yang sudah terpaksa meninggalkan rumah mereka kini terkurung dalam kepanikan yang lebih besar. Banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya apakah bencana ini adalah hukuman atas kesalahan mereka, ataukah memang inilah yang harus mereka terima akibat kerusakan yang telah mereka lakukan terhadap alam. Mereka yang duduk dalam kelompok kecil tampak tak bisa menghentikan aliran pertanyaan, semua berputar di sekitar satu hal yang tidak bisa dijawab, kenapa ini terjadi? Apakah ada harapan untuk bisa bertahan? Di tengah kerumunan ini, muncul kisah tentang seorang wanita muda yang menjadi simbol perjuangan di tengah bencana. Maria, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim, telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun usianya masih muda dan pengalamannya di lapangan masih terbatas, Maria sudah memiliki semangat yang tidak bisa dipatahkan. Ketika melihat keadaan semakin parah, dan dengan api yang semakin mendekat ke kota, Maria tidak bisa tinggal diam. Meski keluarganya sudah berada di tempat penampungan yang aman, hatinya tidak bisa tenang. Rumah orang tuanya, yang terletak di ujung kota, terancam dilahap api. Tanpa berpikir panjang, Maria mengambil keputusan yang berani. Dia meninggalkan posko penyelamatan yang sudah penuh dengan warga yang mengungsi, mengabaikan segala peringatan dari rekan-rekannya untuk tidak pergi terlalu jauh. Hatinya hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan keluarganya. Malam itu, langit di atas Oak Ridge dipenuhi oleh api yang melayang di udara, semakin menghampiri kota. Ketika Maria melaju menuju rumah orang tuanya, api sudah sangat dekat, membakar segala sesuatu di sepanjang jalan. Setiap detik rasanya sangat berharga. Jalanan yang biasanya aman kini berubah menjadi jalur berbahaya penuh dengan kobaran api. Suara angin yang kencang berbaur dengan suara gemuruh api yang membakar pohon-pohon besar dan tiang listrik yang meledak. Ketakutan merayapi hati Maria, namun dia tidak bisa berhenti. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, namun dia tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah bertindak. Dia tahu jika dia berhenti sekarang, mungkin keluarganya tak akan selamat. Ketika akhirnya Maria tiba di rumah orang tuanya, pemandangan yang dia lihat membuatnya hampir kehilangan akal. Rumah yang dulu ia kenal penuh kenangan, kini sudah hampir rata dengan tanah, api sudah mengancam seluruh bagian bangunan. Namun, Maria tidak punya waktu untuk meratapi kenyataan ini. Dia berlari ke dalam rumah, terengah-engah, sambil berteriak memanggil nama orang tuanya. "Mama, Papa,
"Kalian di mana?" teriak Maria, suaranya tertutup oleh suara api yang terus mengamuk. Di dalam rumah, orang tuanya, ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sedang sakit, terjebak, tak bisa berlari lagi. Mereka sudah berusaha keluar, tetapi dengan kondisi jalan yang penuh dengan api. Mereka terperangkap. Ketika Maria akhirnya menemui mereka, ibunya sudah duduk di lantai dengan napas yang terengah-engah, sedangkan ayahnya duduk di dekat pintu, memegang tangan ibunya. Dengan tangan yang gemetar, Maria membantu ibunya berdiri. "Kita harus keluar sekarang, Mama, Papa. Ayo, cepat," katanya, suara penuh desakan. Dengan bantuan para pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan keluarganya dari rumah. Meski tubuh mereka lelah dan beberapa terluka ringan akibat asap dan luka bakar kecil, mereka bisa keluar dari zona bahaya. Saat mereka berlari menjauhi rumah mereka, Maria melihat kembali ke langit yang telah diliputi oleh api yang melayang. Api yang seakan datang dari dunia lain, menyelimuti langit dengan gelombang api yang tak dapat dibendung. Dalam detik itu, Maria terhenyak. Sesuatu dalam dirinya berubah. Dia tahu bahwa apapun alasan di balik kebakaran ini, baik itu azab, bencana alam, atau akibat dari perubahan iklim yang tak terelakkan, hal itu kini tidak lagi penting. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana manusia bertahan. Bagaimana kita saling membantu, saling menguatkan dalam menghadapi ujian yang tak terduga. Di tengah segala kekacauan, Maria menyadari bahwa meskipun dunia ini bisa hancur dalam sekejap, keberanian, cinta, dan pengorbanan manusia akan selalu menjadi kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Ketika mereka tiba di tempat yang lebih aman, Maria melihat orang-orang yang kini bekerja bersama untuk membantu satu sama lain. Para pemadam kebakaran, relawan, dan bahkan para pengungsi yang awalnya takut kini mulai membentuk barisan untuk saling membantu, berbagi air, makanan, dan perlindungan. Perjuangan yang mereka hadapi bersama adalah simbol dari daya tahan manusia yang tidak bisa dipadamkan, meskipun api melanda dengan dahsyat. Saat Maria memandang wajah orang tuanya, meskipun lelah dan terluka, dia tahu satu hal yang lebih penting daripada apapun, mereka masih bersama, dan mereka akan terus bertahan, melawan apapun yang datang. Bersama-sama.